Juru taktik baru timnas tersebut melakukan pemantauan ketat kepada calon pemain skuad Garuda. Dia hadir langsung di pertandingan Super League 2025-2026 dan sedang berada di Eropa untuk melihat pemain abroad. Ini jadi sarana untuk melihat langsung bagaimana pemain timnas beraksi langsung di lapangan. Hal tersebut cukup rasional karena skuad Garuda akan menghadapi FIFA Series bulan Maret nanti. Hertman menjelaskan bahwa saat ini mereka masih melakukan pengumpulan data. Termasuk melihat potensi yang ada di skuad Garuda karena dia membutuhkan gambaran secara utuh. Menurutnya, sejauh ini sektor pertahanan timnas cukup solid dengan komposisi pemain yang ada. Ya, saya pikir Anda tahu saat Anda mengevaluasi di AFC, saya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang memberi Anda peluang untuk sukses, dan itu berkaitan dengan pemain tier 1 dan tier 2. Menjelang FIFA Series 23-31 Maret 2026, pelatih asal Inggris itu menegaskan satu sektor sudah berada di level kompetitif Asia, lini pertahanan. Dari hasil pemantauan langsung di Super League 2025-2026 hingga kunjungan ke berbagai kompetisi Eropa, Hertman menemukan fakta krusial. Indonesia kini memiliki kedalaman bek tengah dan pemain bertahan terbaik dalam satu dekade terakhir, dengan mayoritas pemain rutin tampil di klub masing-masing. Dalam konteks persaingan Asia, temuan ini menjadi signifikan. Pada siklus sebelumnya, Indonesia kerap kebobolan di momen krusial dan gagal menjaga keunggulan, faktor yang berdampak langsung pada hasil di fase penentuan. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hertman, mengirimkan sinyal tegas kepada para pesepak bola nasional. Ia menyatakan bahwa kesempatan membela Merah Putih belum tertutup bagi siapapun. Bahkan bagi pemain yang selama ini jarang dilirik atau merasa berada di luar radar, peluang untuk kembali ke skuad Garuda tetap terbuka. Memasuki kalender pada sepanjang 2026, Hertman memastikan tim pelatih akan memperluas pemantauan untuk menambah kedalaman tim. Sejumlah agenda internasional sudah menanti, mulai dari FIFA Series, Piala AFF 2026, hingga rangkaian FIFA Matchday. Semua itu menjadi bagian dari proyek jangka panjang menuju Piala Asia 2027. Pelatih asal Kanada tersebut menilai setiap turnamen memiliki fungsi berbeda dalam proses seleksi. Timnas Indonesia berpotensi besar mendapatkan tambahan amunisi dari jalur naturalisasi dalam waktu dekat. Sosok yang dimaksud adalah mesin assist ex kasta teratas Eropa yang kini tinggal menunggu waktu untuk memenuhi syarat FIFA demi memperkuat skuad Garuda. Era baru timnas Indonesia di bawah komando John Hertman membawa angin segar dalam strategi penguatan tim nasional. Pelatih asal Inggris itu secara terbuka menegaskan bahwa pintu skuad Garuda selalu terbuka bagi pemain naturalisasi berkualitas demi mendongkrak prestasi di level internasional. Melanjutkan fondasi yang dibangun sejak era Shin Tae-yong hingga Patrick Kluivert, Hertman menyadari ketatnya persaingan global. Ia menilai Indonesia membutuhkan materi pemain yang terbiasa bersaing di kompetisi berintensitas tinggi. Dalam sesi jumpa pers perdananya, Hertman menekankan pentingnya kecerdasan taktik dalam sepak bola modern. Menurutnya, pengalaman bermain di level elit menjadi pembeda utama di panggung dunia. Untuk bisa bersaing di panggung dunia, Anda membutuhkan pemain level 1 dan 2, pemain yang bermain di 5 liga top dunia, ujar Hertman. Anda butuh pemain yang sudah merasakan intensitas dan kecerdasan taktik sepak bola dunia serta sepak bola internasional, lanjutnya. Mantan pelatih timnas Kanada itu menambahkan bahwa ia selalu tertarik pada pemain dengan kisah karir yang kuat. Baginya, rekam jejak di level tertinggi adalah bukti paling jujur dari kualitas seorang pesepak bola. John Hertman bertemu dengan Jay Idzes di tempat latihan Sassuolo. Pelatih timnas Indonesia itu safari ke Eropa, ketemu skuad Garuda. Dilansir dari situs resmi klub Sassuolo, John Hertman bertemu dengan Jay Idzes di Mapei Football Center, Sassuolo. Pelatih timnas Indonesia itu turut menemui pelatih Sassuolo, Fabio Grosso. Sore hari istimewa di Mapei Football Center di Sassuolo saat menyambut John Hertman, pelatih kepala timnas Indonesia, tulis pertanyaan klub Serie A tersebut. Pelatih timnas Merah Putih berkesempatan untuk mengunjungi fasilitas di pusat pelatihan Nero Verdi dan mengamati sesi latihan tim utama dari dekat. Setelah sesi latihan, Hertman berbicara dengan Jay Idzes, kapten timnas Garuda, dan pelatih Fabio Grosso. Pertemuan menyenangkan yang didedikasikan untuk berbagi dan bertukar pengalaman, yang sekali lagi menegaskan fokus dan keterbukaan internasional Sassuolo Calcio. Safari pelatih timnas Indonesia, John Hertman di Eropa telah dimulai. Juru taktik berkebangsaan Inggris itu memantau dua pemain skuad Garuda di benua biru.
Hertman membagikan aktivitasnya lewat story Instagramnya, Official John Hertman. Ia tampak menonton latihan Kevin Dix bersama Borussia Mönchengladbach di Jerman. Borussia Mönchengladbach tengah bersiap untuk menghadapi Bayer Leverkusen di Bundesliga. Partai itu bakal berlangsung pada Minggu, 8 Februari 2026, di Borussia Park. Dix menjadi andalan Borussia Mönchengladbach di lini belakang. Ia hampir selalu bermain di musim ini kecuali dalam 2 pertandingan terakhir absen lantaran cedera kepala. Masih dari story Instagramnya, Hertman terlihat menyaksikan penampilan bek timnas Indonesia, Dean James. Ia memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie 2025-26. James tampil sejak menit awal untuk Go Ahead Eagles saat bertandang ke FC Volendam. Ia membawa klubnya bermain imbang 1-1 pada Senin 2 Februari dini hari WIB di Keras Stadion. Secara keseluruhan, James berlaga 28 kali untuk Go Ahead Eagles di musim ini. Datanya 18 kali di Eredivisie, 8 kali di Europa League, 1 kali di KNVB Beker, dan 1 kali di Johan Cruyff SKAL. Pelatih Timnas Indonesia, John Hertman mengapresiasi fasilitas Bali United Training Center. Ia menyebut fasilitas milik Bali United telah memenuhi standar tinggi untuk mendukung aktivitas sepak bola profesional. Hertman baru saja mengunjungi Bali United Training Center. Kunjungan tersebut dilakukannya dalam rangka memantau pemain dan memahami sepak bola Indonesia. Ia tidak segan-segan memuji basecamp Serdadu Tridatu itu. Hertman menilai Bali United Training Center memiliki kualitas yang sejalan dengan kebutuhan pengembangan sepak bola modern. Ya, Bali United Training Center ini luar biasa. Ini pertama kalinya saya ke Bali dan melihat kualitas fasilitas seperti ini, benar-benar menunjukkan bahwa ada standar yang tinggi untuk sepak bola di sini, ujar Hertman dilansir Instagram Bali United. Latihan Persija Jakarta di Persija Training Ground, Depok, Selasa, 27 Januari 2026, mendapat kunjungan dari pelatih Timnas Indonesia, John Hertman. Ia ingin melihat lebih dekat Rizky Ridho dan kawan-kawan. Hertman datang langsung ke Depok untuk memantau aktivitas Persija. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agendanya untuk berkomunikasi dengan klub-klub Liga Indonesia. Pelatih Persija, Mauricio Souza mengonfirmasi adanya pertemuan singkat dengan John Hertman di sela-sela latihan. Ia menyebut pertemuan itu berlangsung cepat namun memiliki makna penting bagi kedua pihak. Souza menjelaskan bahwa Hertman memberikan respons positif terhadap kondisi Persija. Hertman datang dengan inisiatif pribadi untuk menjalin komunikasi langsung dengan klub. Kami berbicara singkat di sana. Dia memuji tim kami dan mengatakan bahwa ide untuk datang ke klub-klub memang berasal dari dirinya sendiri, ujar Souza kepada wartawan. Saya juga menyampaikan ucapan selamat kepadanya atas penunjukan sebagai pelatih Timnas Indonesia, katanya menambahkan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.